Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa burbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hadhihi laila kita baca kitab usul waraqat. Cuman sebelum kita masuk kitab waraqatnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui dulu tentang proses sejarahnya ilmu usul. Kemudian di situ ada thariqatul kitabah, ada nanti disebut dengan usulul fuqaha, ada usul mutakallimin, kita bahas. Nah, ini di kitab Al-Khulasa, insyaallah nanti tak kirim PDF. Di kitab Al-Khulasa disebut pembahasan itu. Baik, untuk sementara ya. Muqaddimah mujazah fi ilmi usul fiqh. Lam yakun ilmu usul al-fiqh alladhi nadrusuhu al-yawm fi wad'ihi al-hali ma'rufan fi sadr al-Islam. Jadi usul fikih itu dulu tidak dikenal. Yang kita pelajari ini zamannya sahabat itu tidak ada. Ilmu usul fikih yakni satu fan ilmu mustakil, ya dia tidak ada di zaman sahabat. Idz lam yakun as-salaf min as-sahaba wa tabi'in ya wa ghairihim mimman kana fi sadr al-awwal bihajah ila qawaidihi lima kana indahum min al-malakah al-lughawiyyah as-salimah allati yastati'una biwasitatiha idrak kulli qawa'idihil mustafadah min al-lughah. Nah, jadi mereka para orang-orang dahulu, ya sahabat dan generasi tabi'in itu, mereka ilmu yang ada di diri mereka, usul lughahnya itu sudah melekat di dirinya, sudah menjadi satu malakah. Jadi seperti kita ngomong dengan bahasa kita, menyampaikan sesuatu, perlu mikir kita orang. Kan tidak perlu mikir kita. Bahasa itu berarti sudah malakah dalam diri kita. Jadi sesuatu yang sudah menyatu dengan diri kita, dan kita kalau mau menyampaikan sudah tidak perlu berpikir. Itu namanya sederhananya malakah. Ilmu-ilmu ya seperti lughah, lughatul Arab, lughatul fasahah, kemudian balaghahnya, kemudian semua fan ya itu sudah menjadi malakah dalam diri mereka. Jadi mereka hatta tidak baca usul, tidak baca nahu, i'rabnya sudah gawi, ya kan, sudah, karena bahasanya sama seperti ente baca bicara dengan bahasa Indonesia, ya mereka yang punya bahasa Arab. Fa kama kanu ya'rifun anna al-fa'il marfu' bis-saligah kanu ya'rifun annama wudi'at lil umum wa annaha tusta'malu fi ghairil 'aqil haqiqah wa fil 'aqil majazan wa hakadha kullu ma kana mustafadan min qawaidil usul al mabniyah 'ala al-lughah. Yes. Mereka jelas tahu fa'il itu marfu' bis saligah, yakni sudah melekat sama diri mereka, yakni saligah seperti malakah gitu. Nah, sebagaimana mereka tahu bahwasanya ma itu wudi'at lil umum, maudhu' lahunya lil umum, kan gitu ya. Wa tusta'mal fi ghairil aqil, berarti tusta'mal secara wadhu' hakiki, tahqiqi kan sudah dibahas di wadhu' ada tahqiqi ada ta'wili. Ma secara tahqiqi itu tusta'mal fi ghairil aqil. Haqiqah maksudnya tahqiqi. Wa fil aqil majazan, berarti terjadi takwili. Wadhu'nya menggunakan wadhu' takwili di situ. Nah, jadi majaz. Nah, hal-hal yang semacam itu ya sudah menjadi malakah dalam diri mereka. Ya, mereka masa tidak tahu majaz, tidak bisa bedakan antara apa yang maksud hakikat, apa yang dimaksud majaz. Ya, mereka tidak tahu misalnya emma ini lil akil atau lil ghairil akil. Ya, mereka sudah tahu, sudah menjadi malakahnya, sudah saligah. Ya. Wa hakadha kullu ma kana mustafadan min qawaidil usul al-mabni 'ala al-lughah. Wa ma yuqalu fi idrakihim li qawaidihi al-lughawiyyah yuqal fi idrakihim li qawaidihi al-ukhra.
Ya, bukan hanya lughah tapi semua kaidah-kaidah yang lainnya juga. Ya, yakni kul funun, kebanyakan funun atau mustalahul hadis. Ya. Faqad kanu ya'lamun bid-darurah anna al-ijma' hujjah. Jelas mereka sudah tahu bid-darurah ada. Ya, bahwasanya ijma' itu hujjah, qiyas hadza hujjah. Walam yakun bihaja li dirasat mabahith sunnah masalan. Li'annahum la wasitah bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak butuh untuk belajar seperti mabahith sunnah, ma ta'allaqul hadis, mustalahul hadis. Ya, karena tidak ada wasitah antara mereka para sahabat dengan Nabi. Kita perlu belajar, ya kan? Kalau mereka hidup sama Nabi, asma'an Nabi, mau perlu ada ini riwayatnya mu'dhal atau misalnya wal mu'dhalu sagitu min husnani atau aziz, ya, atau riwayat ini gharib. Mereka tidak perlu tahu hal-hal yang semacam itu. Mereka ma'an Nabi SAW. Fama sami'uhu minhu lazimahul amal bihi duna khilafin au niza'. Ya, karena syari'nya ada di hadapannya, itu Nabi Muhammad. Bila annahu lamma tasa'at ruk'atul Islam wa dha'ufat al-malakah al-lughawiyah ihtaja al-ulama li tadwinil qawaidil mabni 'alaiha. Nah, cuman ketika Islam ini sudah mulai merosot, ya kan? Sudah malakah sudah turun, apalagi sudah bahasa-bahasa, hatta bahasa Indonesia, ya kan, sudah terkontaminasi, ya kan, dengan bahasa-bahasa asing. Bahasa Arab pun sudah kadang-kadang mereka yang fasahahnya tidak tahu, saking sering menggunakan bahasa amiyah. Nah, sudah mulai merosot, tak seperti zaman-zaman dahulu. Walamma salatil masafah baina Nabi SAW wa bainal ajyal al-mutatabi'ah nasar al-hadith yunqal biwasitatir ruwah ihtaja al-ulama litadwinil mabahith allati tabhathu fi ahwalir rijal wallati tumayyizul hadits as-sahih min ad-dha'if. Ya. Jadi karena generasinya semakin panjang, baru perlu belajar seperti mustalah hadits, mempelajari karakter rawinya ini. Ketika di zamannya tabi'ut tabi'in misalnya, oh ini dikenal orangnya ghair mausuk, ini bukan orang baik, dikenal dia banyak bohongnya, berarti yang diriwayatkan oleh dia tidak bisa jadi sahih lagi. Nah, itu dipelajari. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak jarak antara kita, antara ulama ul hadis ke Nabi Muhammad. Nah, karena itu perlu diadakan seperti mustalahul hadis. Ini sederhananya aja. Sekarang ada pesan-pesan yang disampaikan misalnya sama Walidi Ustaz Taufik misalnya, kan, anak-anaknya ya karena anak kumpul ada di rumah, tahu sendiri apa yang disampaikan, tidak perlu anak tahu tentang apakah yang disampaikan sahih atau tidak. Anak istu ma'al walid, ya kan, sama walidi, anak hidup sama walidi. Tapi kalau anak-anak yang di pondok, nah dilihat, ini saya ngomong suka softo ini, kan gitu kan. Ini yang bicara suka bergurau. Harus dilihat, oh ente dapat dari siapa? Oh dari si fulan. Kok dilihat suka softo pisan, ya wis alamat ini khabar atau kadzib mungkin. Nah, ya tamil. Nah, perlu tahu karena untuk sampai khabarnya ke walidi kan banyak prosesnya. Baik. وهكذا يقال في جميع مباحث علم الأصول كما يقال في جميع علوم التشريع المستحدثة. وكان أول من ألف في هذا العلم. Sekarang dinisbatkan adanya usul pertama yang buat usul secara fan. Usul sudah ada mulai zamannya Nabi, zamannya sahabat pun sudah ada, bukan tidak ada. Paham ya? Maksudnya tidak ada itu dalam proses jadi satu kitab fan, ya. Itu dari zaman siapa? Tapi adanya ya dari sebelum, dari hatta zamannya Nabi. Karena tidak mungkin ya sahabat dia menetapkan satu hukum dengan hawa nafsunya. Dia punya standarisasi. Ya, standarisasi itu dibukukan. Ya, itu di zamannya siapa? Nah, ini. Kalau usul fikih dinisbatkan kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah.
Ya, iddawana kitabahu ar-risalah allati tu'tabar awwalu kitabin fi usul fikih. Ya, duwina fil Islam. Yang pertama yang dibuat dalam Islam yaitu dikatakan kitab ar-risalah. Tsumma yatataba al-ulama ba'da Syafi'i fi jami'il madzahib. Setelah itu mulai banyak wis. Setelah Imam Syafi'i punya kitab ini, banyak yang ngembangkan lah bahasanya. Banyak yang ngembangkan. Wa ma zalu yaktubun wa yuharrirun kullun minhum ala tariqatih. Yang Maliki dengan cara berfikirnya mazhabnya Imam Malik, yang Imam Ahmad bin Hanbal dengan caranya. Ya, tapi nanti ada yang bedakan. Ada usul mutakallimin, ada usul fuqaha, nanti kita bahas. Ila an wasala hadzal fan ila dzarwatihi allati naraha al-yawm fi kutubihi. Nah, ini sekarang kita masuk. Turukul kitab fi usul fikih. Ya, sekarang bahas tentang thariqah dalam mencatat usul fikih atau membuat usul fikih. Ini ada dua thariqah nanti. Ada dua punya cara yang berbeda. Wagadin sama tariqatul kitabah ila usul fikih fi usulil fikih ila tariqatain. Al-ula tariqatul mutakallimin. Yang pertama disebut dengan tariqatul mutakallimin. Yang kedua disebut dengan tariqatul fuqaha. Pernah dengar enggak istilah ini? Usul tariqatul mutakallimin apa? Tariqatul fuqaha seperti apa? Nah, jadi dia kan tariqatul mutakallimin yaitu wa na'ni biha tariqat jamaahir ulama'il usul minal malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah. Yang dimaksud dengan tariqatul mutakallimin itu tariqah yang dibuat ya oleh jumhur ulama'il usul dari kalangan mazhab Malik, Syafi'i sama Hanabilah. Ya. Jadi usulnya Imam Syafi'i, usulnya Imam Malik, usulnya Imam Ahmad ibn Hanbal sama semua. Nah, dia ala tariqat al-mutakallimin. Dia ala tariqatil mutakallimin. Nah, ini wasumiyat bi tariqatil mutakallimin di sini ada nyatat ini ya. Li'annahum jarau ala gawaidil mutakallimin al-aqliyah fi ta'lifi usulil fiqh. Disebut dengan tariqatul mutakallimin karena mereka jarau ala gawaidil mutakallimin. Mereka dalam menerapkannya mengikuti kaedahnya ulama al-kalam. Ya, tariqatul mutakallimin. Ya, al-aqliyah. Oleh karena itu disebut dengan tariqatul mutakallimin. Nanti yang beda sendiri berarti siapa? Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah dia bukan pakai tariqatul, bukan disebut dengan tariqatul mutakallimin. Apa bedanya nanti kita bahas. Wa hiya latikan yahtammu ashabuha bi tahriril masailil usuliyah wa tagrirul qawaid wa igamatil adillah 'alaiha duna an-nadhar ila al-furu' al-fiqhiyah. Mereka ulama tariqatul mutakallimin itu lebih perhatian dengan mentahrir, memperinci masail usul, ya, kemudian kaedah-kaedahnya, kemudian menyebutkan dalil-dalilnya tanpa dunan nadhar ilal furu'il fiqhiyah, tanpa fokus dengan membahas furu'il fiqh. Furu'il fiqh itu seperti yang kita baca minhaj, itu berarti masailnya, masail fiqh itu namanya furu'nya. Usul tariqatul mutakallimin dia nak bahas furu' sudah. Dia murni macam bahas kaidahnya. Wis kaidah usul seperti ini, dibahas kaidahnya. Tidak perlu dipraktekkan ada di furu'nya. Tidak difungsikan furu'nya. Fokus ke usulnya. Paham ya? Nanti bedanya di situ sama tariqah yang kedua, tariqatul fuqaha. Wa min thamma takunul furu'ul fiqhiyah tabi'ah laha. Nah, masail al-fiqh itu dia menjadi cabang, terbangun karena usul. Ya kan? Sekarang dia disebut furu'. Ya furu' itu berarti harus ada usulnya, ya kan? Nah, furu' itu dia ada masail fikih yang kita baca itu. Mereka ulama beristimbatnya menggunakan cara seperti apa? Caranya usul.
Ya, ini natijah daripada al-usul. Ya, furu'nya. Makanya dibahasakan di sini wa min thamma takunul furu'ul fiqhiyah tabi'ah laha. Dia ngikuti kepada usulnya. Ya, beda nanti sama tariqatul fuqaha, furu'nya dia menjadi matbu, bukan tabi' di mazhab Imam Abu Hanifah. Di sini nanti letak perbedaannya. Wa mabniya 'alaiha fal furu'ul fiqhiyah tatba'ul qawaid al-usuliyah lal akas. Tamam? Nah, tariqatul fuqaha iki dawa ini. Di sini ini panjang. Cuman khulasah ya dari tariqatul fuqaha. Jadi Imam Abu Hanifah dikenal dengan terlalu sering membahas masail furu'iyah. Masail furu'iyah disebut dengan madhab iftiradi sampean. Kalau begini, kalau ada kejadian begini, maka hukumnya seperti ini. Sampai dikatakan masail yang tercatat, yang dicatat oleh madhab Imam Abu Hanifah sampai 1 juta lebih masalah. Jadi mereka fokus dengan furu', sehingga Imam Abu Hanifah tidak sempat membuat kitab usul dalam mazhab Abu Hanifah. Pengikutnya Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah kan tidak buat usulnya. Nah, akhirnya ya lihat Syafi'i, Maliki, Hambali punya usul, masa Hanafi tidak punya usul. Nah, Imam Abu Hanifah belum buat usul. Akhirnya yang buat usul para pengikutnya Imam Abu Hanifah setelahnya. Nah, cuman yang dijadikan tolak ukur standarisasinya furu'nya, karena yang sudah mansus dari Imam Abu Hanifah. Paham ya? Jadi masailnya sudah ada, lah usulnya tidak ada. Akhirnya semacam usulnya Imam Abu Hanifah kaidah dalam fikihnya kita. Ya kan? Seperti kaidah dalam jadi banyak masail disatukan dalam satu kaidah. Paham ya? Nah, itu dikenal dengan usul fuqaha. Jadi situ bedanya usul mutakalimin sama usul fuqaha. Jadi kalau usulul mutakalimin usulnya itu hakim alal masail. Tapi kalau tariqatul fuqaha furu'nya jadi hakim alal usul. Nah jadi sampai sini kita tahu perbedaan antara tariqatul fuqaha sama mutakalimin. Sekarang kita langsung ke setelahnya. Ahammu kutubil usul fi tariqatil mutakallimin. Paling penting ya kitab-kitab usul fi tariqatil mutakallimin. Berarti tariqatul mutakallimin mencakup semuanya, ya kan? Tariqatul mutakallimin Syafi'i, Maliki sama Hambali. Yang keluar Imam Abu Hanifah, ya kan? Tataba al-a'immah ba'da al-imam Syafi'i kama qaddamna 'ala al-kitabah fil usul. Kullun minhum 'ala manhajihi wa tariqatihi. Min kutubil mawsu'at al-usuliyah wa minhum min kutubil mukhtasarat wa minhum min kutub fi jami'i jawanib hadzal ilm wa minhum min kutub fi bahthin min mabahithihi wa qadin tahat. Nah, ini poin pentingnya di sini. Ini kan antum kan sudah ada gambaran usul ya, makanya tidak terlalu kalimat diartikan, tidak perlu. Wa qadin tahat kutubul usul, dan kitab yang dijadikan puncaknya dalam usul. Jadi seperti marja utamanya usul yang kita baca semua, warokot yang di bawah-bawah semua ini, kembali ke kitab-kitab ini. Yaitu apa? Wa qad intahat kutubul usul ala tariqatil mutakallimin ila arba'ati kutub. Wahya, ya, pertama al-Umad lil Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamadani minal Mu'tazilah. Ya. Kemudian al-Mu'tamad li Abil Husain Al-Basri. Wahada kadzalik Mu'tazilah. Tamam. Ini dua min ulama al-Mu'tazilah, tapi dia menjadi marja dalam usulnya. Laisa fi i'tiqad, ya, laisa fi masalatil i'tiqad. Fil usul mereka dijadikan standarisasi. Ya. Baik, kemudian Al-Burhan. Al-Burhan ini punyanya siapa? Al-Imam Al-Haramain yang kita baca ini. Yang kita baca nanti Waraqat. Ya, dia punya kitab yang besar yaitu Al-Burhan itu. Nah, ini kitab muassa, ya.
makanya disebut muntahi. Itu bukan untuk dipelajari tapi untuk murajaah. Nanti mungkin perlu dipelajari kitab-kitab muntahi ya di dalam pembelajaran. Kitab-kitab muntahi dalam pembelajaran itu ada fasenya. Setelah kitab muntahi selesai, ada yang kitab lebih luas. Tamam, kitab puncak untuk belajar. Setelah kita pelajari, untuk naik ke atas itu cukup dengan murajaah sendiri. Murajaah. Jadi bukan kita baca kitab-kitab yang tebel dengan cara metode daras per kalimat. Sudah nggak perlu seperti itu. Tamam. Nah ini dianggap kitab di atasnya sudah muntahi. Jadi kalau nanti sudah baca Jam'ul Jawami, ya kan, insya Allah, ya, misalnya sudah baca Minhaj lil Imamil Baydawi, ya untuk baca kitab ini lil murajaah, persampingan. Al-Burhan lil Imamil Haramain Al-Juwaini, kemudian Al-Mustasfa li Hujjatil Islam Al-Ghazali. Ini Imam Ghazali, kitab Al-Mustasfa. Ini 4 jadi rujukan utama dalam kitab usul. Ya, ada Imamul Haramain kitab yang kita baca, ada Imam Azim ya kan. Kalau disebut al-imam di dalam fikih yang dimaksud Imam Haramain. Tapi kalau fil usul apa? Imam Fakhrur Razi. Ya, kalau disebut al-imam fil usul nanti dapat yang dimaksud adalah Imam Razi. Tapi kalau fil fikih al-imam yang dimaksud adalah Imamul Haramain. Ya ma'annahu kadzalik ya usuli ya seakidahnya semuanya sama. Cuman kan lahu istilahat ya. Ketika disebut sini yang familiar siapa, kalau di fikih yang familiar siapa. Imam Haramain, Imam Azim, itu lihat muridnya ini Imam Ghazali. Bahkan kitabnya muridnya Al-Mustasfa Imam Ghazali jadi rujukan utama dalam usul. Nah, muridnya Imam Haramain ada yang kita baca. Maka nanti kalau kita baca Waraqat, hatta kitabnya Waraqat, tapi di situ sampai ada kitab hasyiahnya, saking perkalimatnya imam yang dibuat sama Imam Haramain di Waraqat ini ya, maqalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Ya, mukhtasar, tapi mukhtasar yang karena mukhtasar itu ada yang masa wa lafzuhu wa ma'nahu. Ada yang mukhtasar qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Seperti kitab Waraqat ada qalla lafzuhu tapi kathura ma'nahu. Kalau seperti kita bahasakan dengan bahasa ringkas, antara bahasa ringkas sama maknanya ya podo ae. Tidak mengandung banyak makna di situ. Tapi kalau ulama qalla lafzuhu, kalau dipreteli ternyata di situ terkandung banyak makna. Insyaallah sanara di dalam kitab Waraqat bagaimana ya pertempuran ulama dalam kitab Waraqat ini ya. Jadi dikasih PR sama Imam Haramain itu, ulama itu ribut ada di hasyiahnya syarahnya. Nah, saking dahsyatnya Imam Haramain. Baik. Waqad kama bi jami'i hadhil kutub wa talkhisiha imaman 'aziman huma Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Kemudian ini ada prosesnya ya, diringkas lagi kitab ini, dianggap kitabnya terlalu mutawwal, kemudian anggap ada su'ubah suwaya mungkin ya, diringkas oleh siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, jama'aha wa lakhasaha fi kitabihil masyhur Al-Mahsul, kitab Al-Mahsul. Ya, diringkas. Ini di atasnya kitab muntahi sudah buat murajaah. Ini masih kitab muntahi di atasnya muntahi. Ya, jadi ada mubtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Ya, nah ini sudah di atasnya kitab muntahi. Maksudnya dalam untuk metode pembelajaran ya. Tidak ada daras boco kitab masuk lah ono. Itu kayak bocor-bocor dewi sudah. Saifuddin yang kedua, Saifuddin Al-Amidi alladzi jama'aha wa lakhasaha fi kitabih al-ihkam fi usulil ahkam. Nah, di sini nih dalam thariqahnya usulnya Imam Syafi'i dikenal dengan ada 2 thariqah. Tadi kan usul ada 2 thariqah ya kan? Yaitu thariqatul mutakallimin, ada thariqatul fuqaha. Kita sudah tahu bedanya. Yang
sekarang kita masuk ke Thariqatul Mutakallimin yang sudah masuk ke Syafi'i. Kitabnya Syafi'i kan di sini kan sudah di apa ringkas sama Imam Fakhruddin Ar-Razi sama Al-Amidi ya. Dikenal ada thariqah dalam usulnya kita sekarang yang Syafi'i, Thariqatul Imam Ar-Razi, ada Thariqatul Amidi. Ya. Apa bedanya? Intaza Kitabul Mahsul ya, yang membedakan kitab Al-Mahsul. Berarti Al-Mahsul kitabnya siapa tadi? Al-Imam Ar-Razi. Bit taksim wat tartib wat tabwib wat tahdib. Dalam pembagian rapi, tartibnya rapi, kemudian tabwib, mengatur babnya itu rapi. Ya. Ya sama tahdib itu ya menatanya rapi, ma'al ijaz fid dalil. Tidak terlalu panjang dalam menyebutkan dalil. Ya. Jadi tidak terlalu banyak menyebutkan adillah Imam Razi, tapi fokus memudahkan kita untuk apa ya, supaya ditasjirkan, digambarkan usul itu dengan rapi oleh Imam Razi. Nah, kalau Al-Ihkam yang dibuat Imam Al-Amidi ya, intaza bil iktsar min sardil adillah. Dia banyak menyebutkan dalil-dalilnya. Dia apa ya, enggak terlalu peduli dengan tartibnya, tabwibnya, ya, tahdzibnya. Dia lebih langsung banyak apa? Menyebutkan al-adillah di situ. Wa iradul i'tiradat 'alaiha. Banyak apa namanya? Khilaf di situ, tempurnya ulama di dalam usul di situ. Ya. Kemudian dibantahnya i'tiradat, ya, wa raddu tilkal i'tiradat istidrat beliau. Ya. Dengan detail panjang. Karena itu guru-gurunya kita selalu bilang, ente jangan merasa cukup dengan Thariqatul Imam Ar-Razi, tapi juga baca Thariqat Al-Imamil Amidi, ya, al-jam'u bainahuma. Tamam. Ya adillahnya dapat, kemudian diskusinya ulama di situ dapat. Ya semuanya dapat, tartibnya dapat, tabwibnya juga dapatnya Thariqah. Nah, cuman yang perlu difahami, ada metode yang digunakan ulama Hadramut, orang Hadramut, ada yang dipakai di Azhar Mesir. Mereka itu sama-sama kalau mulai kitab membaca warokot, tapi jenjang berikutnya mulai beda. Kalau di Hadramut dia pakai kitab Ghayatul Usul, kalau di sana pakai minhajnya Imam Al-Baydawi. Minhajnya Imam Baydawi bahasanya itu beda. Nanti dia sudah baca kitab Umur Ammam, misalnya baca kitab Misbahul Arwah Imam Baydawi, tahu pusing bahasa-bahasanya Imam Baydawi itu kalimatnya sak garis tapi sarai harus dawa panjang. Ada Imam Baydawi punya ciri khas lah intinya. Kemudian setelah Ghayatul Usul Jam'ul Jawami, ada fi Hadramut ya. Kalau di Azhar setelahnya Minhaj Al-Imam Al-Baydawi, dia pakai kitabnya Al-Mukhtasar. Ya, Mukhtasar punyanya Ibnul Hajib. Ya, Mukhtasar Ibnul Hajib. Itu thariqah yang dipakai oleh orang Azhar. Nah, ya insyaallah dibaca semua, tamam. Insyaallah. Yani dibaca hatta nanti murajaah di YouTube. Nah, daras-daras baik. Ziyadatul faham. Baik. Kemudian kita selesai bahas masalah tentang perihal yang harus diketahui, seperti tadi bedanya usul mutakallimin, usul fuqaha, kemudian ada thariqah dalam usul Syafi'i, Thariqatul Imam Ar-Razi, kemudian ada Thariqatul Amidi. Yang kita tahu sekarang ada beberapa hal yang perlu difahami, yaitu pembahasan muqaddimah. La budda li kulli syari'in an yatasawwaraha bi wahdatin atau bi wajhin ma. Ya, setiap pemula itu harus tahu global ya tentang apa yang mau dipelajari daripada fan itu. Nah,
daripada masail-masailnya. Cuman ada yang perlu difahami, ada mukaddimah ini ada 3. Mukaddimah ini ada 3 yang istilahnya orang sekarang ya. Mukaddimah yang pertama, mukaddimatul ilm, itu dikenal dengan kharitatul ulum, peta untuk fan kita ini masuk ranah dalam ilmu syariat ini sebagai ilmu maksud atau ilmu wasail, dipetakan sama Imam Ghazali. Ini di kitabnya Dr. Abdurrahman. Nah, rasa bagus untuk kita baca. Baik. Ini. Jadi yang perlu difahami tadi, mukaddimah berarti ada 3 ya kan. Yang pertama mukaddimatul ilm ay kharitatul ilm. Kemudian nanti muqaddimatu fannil ilm. Kemudian yang terakhir ada muqaddimatul kitab. Ya. Nah, 3 ini beda. Nah, kita sekarang masuk yang pertama, yaitu yang kharitatul ilm, peta. Usul ini letaknya ada di mana? Paham? Kalau dari awal ini aqsamul ulum. Al-ulum tanqasimu ila qismain. Ulum syar'iyyah wa ulum ghair syar'iyyah. Ini beliau ngambil dari kitab Ihya ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali. Ilmu itu terbagi menjadi 2. Ada ulum syar'iyyah, ada ulum ghair syar'iyyah. Ini dari awal ini petakan. Ilmu ada 2, tasjir ya. Ada yang bersangkutan dengan syariat, ada yang ghair syar'i. Nah, sekarang kita masuk yang ulum syar'i, tasjirnya. Wahya mastufi dan al-anbiya sallallahu alaihi wasallam wala yurshidul aqlu ilaih misal al-hisab wala tajribah misal at-tib wala sama' misal al-lugha. Yaitu yang diambil dari para anbiya ilmunya. Ya, kalau kita ya Nabi Muhammad. Ya, apa yang datang dari Nabi Muhammad adalah ilmu syariat. Ya. Yang tidak ada ranahnya akal ada di situ. Nah, sekarang misalnya 1 ditambah 1 2. Apakah taunya kita 2 karena Nabi Muhammad, atau emang ada 1 ditambah 1 2 mulai zaman sebelum Nabi Muhammad? Bisa ada sebelum Nabi Muhammad, dan itu diyakini hatta bukan orang muslim, hatta syariat tidak datang, semua akan sepakat menyatakan 1 tambah 1 2. Karena ya, kalau syariat tidak ada ranahnya akal itu, murni kita tahu karena dari lisannya Nabi Muhammad. Wala yursyidul aqlu ilahi. Ya, seperti hisab. Kalau hisab ya al-aql yursyid ilahi. Ya, akal yang nyampaikan kepada natijahnya kan itu. At-tajribah. Ya, kemudian misal atib. Tahu ini bisa nyembuhkan atau tidak karena apa? Ada tajribah. Tajribah itu uji coba. Nah, misalnya, anak setiap minum kopi misalnya, pusingnya anak hilang. Akhirnya anak menghukumi apa? Kalau minum kopi bisa menyembuhkan pusing misalnya. Tamam? Nah, anak menghukum ini apakah dari syariat? Ya enggak, dari tajribahnya. Nah, seperti ilmu tib ini ya semuanya dari tajribah. Dia neliti begini, kemudian dicobakan ke binatang misalnya. Oh, binatang ini dikasih sakit ini. Kan gitu kan sekarang dokter ya, kalau cari penemuan baru, binatang tikus misalnya dibuat sakit, kemudian dikasih obat untuk penyakit itu. Nyembuhkan apa enggak? Dilihat, oh nyembuhkan. Diulang ya, berulang kali ke beberapa binatang, ternyata menyembuhkan. Akhirnya baru dijadikan hasil penemuan baru bahwasanya ini menyembuhkan. Bitajribah ada. Wala sama misal lugha. Kalau lugha ya karena sama. Ya karena kita dengarkan. Atau syariat tidak nyampaikan, tapi lugha sudah ada dari dahulu bahasa. Ya. Ini lughatul Arabiyah minan Nabi Muhammad. La hatta min qabl Nabi Muhammad. Jahiliyah yakni kanu yatakallamun bil lughatil Arabiyyah kan itu. Wal ulum syar'iyyah arba'atu anwa.
usul wa furu' wa muqaddimat wa mutammimat. Sekarang berarti yang tadi dibagi ada syar'i, ada ghair syar'i. Yang syar'i ada 4 sekarang. Ya, kalau di tasjir itu ada 4. Tamam. Yang pertama usulnya, yang kedua furu'nya, ada muqaddimat, ada mutammimat. Nah, usul fikih ini masuk yang mana? Apakah dia usulnya atau furu'nya atau muqaddimat atau mutammimat? Nah, dipreteli satu-satu. Al-usul, usul ya. Al-maksud bidzat. Al-maksud bidzat. Istilah al-maksud bidzat. Jadi ada istilah ma yuqsadu bidzat atau ada yang ma yuqsadu sanawiyan bil arab. Masalah ana mau ke Sulu, mau hadir haul Sulu, tapi di samping itu di perjalanan ana mau silaturahmi ke fulan, silaturahmi ke fulan, ke fulan, ke fulan, ke fulan. Nah, maksud bidzat adalah hal. Maksud sanawi di samping itu tabai, ya. Nah, ana mau silaturahim ke fulan, ke fulan, ke fulan, ke fulan. Nah, kita ini ya harusnya akan kembali kepada al-maksud bidzat. Ilmu al-maksud bidzat. Apa al-maksud bidzat sini? Kitabullah, Al-Qur'an. Ya kan? Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummah. Ya. Wa atharus sahabah. Atharus sahabah ini ala qaul Maliki. Ya harusnya ya. Atharus sahabah atau Imam Ghazali lahu qasad akhar sini. Karena atharus sahabah kalau emang yang dimaksud itu jadi tolak ukur, Syafi'i dalam hal ini enggak. Imam Malik dia menjadikan hujjah sahabah. Ala kulli mafu illa fi zaman sahabah.